Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Caleb Lelo. Dan dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai Tuhan hadir di tengah badai. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Yesus hadir di sana. Yesus siap menjawab setiap pergumulanmu. Dan Yesus siap untuk mengangkat setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena itu percayalah sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup ini, yang mampu mengangkat semua masalah yang kita hadapi. Karena itu bangunlah hubungan intim dengan Tuhan setiap saat dengannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Lukas pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 memberitahukan kepada kita sekalian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya." Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan hadir di tengah badai. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun bentuk badai yang ada di dalam kehidupan kita sekalian, Yesus ada bersama dengan kita. Badai kehidupan bisa membawa seseorang kepada perasaan ditinggalkan sendirian. Apalagi jika hal itu berlangsung dalam jangka waktu atau kurun waktu yang begitu lama. Sepertinya doa sudah dinaikkan kepada Tuhan, usaha sudah dilakukan setiap saat, tetapi badai masih belum berlalu dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita belajar dari kisah Yesus yang menaklukkan angin badai, untuk belajar bahwa Tuhan selalu hadir menemani kita di saat apapun di dalam kehidupan kita. Yesus hadir di sana. Bapak Ibu, Tuhan hadir di tengah badai. Apapun badai di dalam kehidupan kita. Karena itu percayakanlah seluruh kehidupanmu kepadanya. Karena dia Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang perlu kita pelajari dari tema khotbah atau tema renungan yang saya sampaikan kepada kita tadi, Tuhan hadir di tengah badai. Yang pertama adalah Yesus mengizinkan badai itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan mengizinkannya untuk mengetahui sudah sejauh mana kita dewasa dalam mengiring akan Tuhan. Jika kita melihat ajakan Yesus kepada para murid dalam ayat yang ke-22 yang baru saja saya bacakan bagi kita, mari kita bertolak ke seberang danau. Saudara-saudara, agak sepertinya ia memang sengaja ingin memberikan pengalaman kepada para murid pada saat itu. Ia tentu tahu bahwa akan ada badai yang terjadi di tengah perjalanan itu. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ia tetap tidak membatalkan niatnya, malah tetap meminta bertolak ke seberang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tentu Yesus tahu jalan hidup kita manusia, termasuk kemungkinan-kemungkinan persoalan dan badai yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Saudara-saudara, ketika ia membiarkannya,
terjadi di dalam kehidupan kita, ia sedang mengizinkan pengalaman itu untuk mengajar kita sesuatu, percaya kepadanya, saudara-saudara. Jadi ketika kita mengalami badai di dalam kehidupan kita, persoalan di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, tujuannya untuk mendewasakan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan yang empunya akan hidup ini. Jadi ketika engkau dimarahi sedikit, itu badai-badai kecil yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk mengukur sejauh mana kita sabar dalam mengiring akan Tuhan. Dan ketika engkau diomelin, ketika engkau dibicarakan atau digosip, tidak perlu dihiraukan saudara-saudara, tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya mengukur kedewasaan kita dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu ketika badai kecil yang seperti itu terjadi dalam hidup ini, Tuhan mengizinkannya supaya kita bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena sesungguhnya semua yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Itu kata Alkitab. Karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa lewati semua badai yang terjadi di dalam kehidupan ini. Haleluya. Dan yang kedua, Yesus peduli di tengah badai. Saudara-saudara, murid-murid menyangka bahwa Yesus itu tidak peduli dengan keadaan yang terjadi. Ia justru tertidur pada saat yang paling dibutuhkan oleh para murid pada saat itu. Tetapi tentu sangkaan itu keliru, saudara-saudara. Karena ia yang mengizinkan badai dengan maksud tertentu. Ia juga pasti akan menyatakan kepeduliannya karena dia Tuhan yang Maha Tahu. Ia tidak tetap tidur ketika para murid menghampiri dan membangunkan dia. Dia langsung bangun. Dia tidak seolah-olah tidak mendengarkan mereka karena dia lagi tidur nyenyak dan tidak menghiraukan mereka. Tetapi dia langsung menghampiri dan bangun, saudara-saudara. Ia segera mengambil tindakan, meneduhkan badai itu. Dalam pergumulan apapun yang kita alami, sadarilah senantiasa ia peduli dan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia peduli akan kehidupan kita. Asalkan engkau menceritakan semua badai yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ceritakanlah pengalaman kita bersama dengan Tuhan di tengah badai itu kepada orang lain. Supaya orang lain pun diberkati melalui pengalaman kita. Bagaimana kita melewati badai itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas badai. Saudara-saudara, semua yang ada di bumi ini, di bawah kolong langit ini, Yesus yang berkuasa. Kalau semua yang ada di atas bumi ini Yesus berkuasa, apalagi hanya badai di dalam kehidupanmu. Yesus berkuasa dan Yesus sanggup melepaskannya. Di atas semua yang Yesus ajarkan tentang badai adalah kuasanya yang sanggup mengatasi kondisi alam yang buruk ini. Ia bukan saja berkuasa atas setan, atas penyakit, atas kelemahan manusia, tetapi juga berkuasa atas alam semesta ini. Karena itu saudara-saudara, kalau alam semesta ini saja Tuhan berkuasa, apalagi hanya masalah di dalam pribadimu. Tuhan berkuasa. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika badai itu terjadi di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, angin dan air meredah. Lalu danau menjadi teduh. Itu karena Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Jika kita sedang berada di dalam badai kehidupan, pasrahkanlah kepada ahlinya. Jangan pasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Pasrahkanlah kepada ahlinya. Agar kemudian kita bisa mengalami keteduhan. Karena apa? Karena kita serahkan, karena kita pasrahkan.
kepada ahlinya. Saudara-saudara, dan sang ahli itu adalah Yesus Kristus. Bukan Caleb Lelo, tetapi Yesus Kristus. Karena semua manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya terbatas. Hanya Yesus Kristus yang tidak terbatas. Dia adalah ahli yang sejati, yang kita percayai selama ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, Tuhan hadir di tengah badai. Dan hal pertama tadi saya sudah sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kita dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan juga saudara-saudara hadir di tengah badai itu. Bukan dia tidak hadir, dia hadir di tengah badai itu. Dan ketika badai itu terjadi, para murid menyangka bahwa Yesus tidak menghiraukannya. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka membangunkan dia, dia langsung bangun dan menghardik angin itu, danau itu, dan akhirnya menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan hadir di tengah badai. Dan juga Tuhan berkuasa atas badai itu. Dan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu percayakanlah seluruh kehidupan ini kepada Tuhan yang empunya akan kehidupan ini. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa semua persoalan, masalah yang kami hadapi, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan akan mengangkat setiap masalah, setiap persoalan yang ada di dalam pribadi kami, sehingga kami akan terus bertumbuh dalam kedewasaan, dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jika Engkau dapati kami saat ini ya Tuhan, ada dalam kelemahan, Engkau kuatkan kami. Yang bimbang ragu, Engkau pertetapkan hati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan ini. Engkau meteraikan firman ini di dalam hati kami sekalian, agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.